Kejadian pasal yang kedua itu. Itu ada Kejadian pasal kedua. Kejadian pasal 1 ayat 2. Kejadian pasal 1 ayat 2. Kejadian pasal 1 ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang di atas air. Katanya bumi belum berbentuk dan kosong, kenapa ada air ini? Tekankan kata di situ dulu, ada roh ya. Berarti ada roh di situ kan? Saya tanya dulu loh. Katanya di sini bumi belum berbentuk dan kosong. Ayatmu aja harus kutanya dulu samamu ini. Iya, Itu dengar roh dulu, kamu Allah, ngerti nggak? bukan roh Sebelum manusia kamu loh. menuduh Musa mengajarkan Trinitas menggunakan ayat ini kan kamu yang ngajarin saya tentang Trinitas mengutip ayat perkataan Musa. Saya tanya dulu nih, bumi belum, kamu udah baca belum ayat ini? Coba kamu baca sekali dulu. Oke, Umi tolong dengar ya, nggak usah berbantai ya. Ini sudah roh Allah itu. Aduh, saya tuh lagi tanya sama kamu, di mana Musa mengajarkan Trinitas? Kamu tuduh kalau Musa mengajarkan di ayat ini. Samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ini kata roh stop. Allah sudah dalam Trinitas ada satu ya roh ya. Berfirmanlah Allah, itu firman juga yang kedua ya, Trinitas yang kedua ya, dijelaskan Itu Musa. cocokmologimu. Di mana Musa mengajarkan Trinitas? Bentar, Kalau ada sebentar. roh Allah itu siapa? Kalau bukan Itu Umi kau penjelasan yang kepada saya roh Allah mencocokmologikan siapa. perkataan Kalau Anda Musa. pintar, jelaskan kepada saya siapa itu roh Allah. Nggak perlu, Kalau nggak bukan perlu jadi Trinitas. pintar. Orang sejak kapan umat Israel mengajarkan bahwa Tuhan itu roh dan mereka itu mengimani Tuhan yang roh itu melayang-layang. Kamu tahu tak arti ruah? Ruah dalam bahasa Ibraninya artinya adalah angin. Oke, kita tunjukkan data Yahudi ya. Ya, oke, saya kasih kamu data orang Yahudi ya. Berarti Umi nggak mengakui Alkitab kami lah. Ini roh nih, ini roh Allah loh. Saya Ini tidak bukti mengakui Trinitas kitab kamu, di saya sini. tidak mengakui penipuan kamu terhadap kitab orang lain. Oh, berarti Ini kitabnya orang kamu Yahudi. Kamu memutarbalikkan Alkitab saya, membuktikan kalau kamu tidak setuju. Kitab dengan kau kata ini kita bahasa gini Indonesia. loh, Berarti memori. kamu Kau bisa nggak diskusi nggak? Kau bisa nggak? Oke, kau jawab. Kau jawab itu kejadian. Orang-orang yang dengar Oke. di dalam Kok malah berita curhat ini diskusi atau curhat ini? Kok malah curhat anak ini? Kau kayak cewek tahu? Kau Saya sudah jelaskan, itu sudah membuktikan tentang Musa mengajarkan Trinitas. Saya tidak menolak, tapi kau sedang Ya udah, mengutip selesai. Kalau gitu jawabannya. Kalau kamu tidak menolak, selesai. Saya ini bukan orang bodoh yang bisa kau lakukan di jemaat gereja kau, yang bisa kau tipu-tipui memori. Kau tengok ya, kau diam dulu. Saya mau kasih kau data. Ya. Ini gantian. Uli kan sudah mengakui. Sekarang saya menanya kepada kamu. Diam dulu, saya mau kasih data. Kamu tahu nggak konsep diskusi itu ilmiah apa syaratnya? Harus pakai data kalau bicara. Saya sudah kasih data. Kan Mana jelas. datanya? Iya, aku mau membongkar Kejadian penipuanmu. pasal 2, Aku mau ayat menunjukkan yang kau ketiga, penipu. ayat yang kedua, pasal 1, Iya, ayat 2. Itu diam. data. Kau Saya bilang mau saya kasih tidak tahu berdata, kamu yang tidak berdata. Ya, kau penipu. Nih lo Ya, tunjukkan kau kau penyesat. penipu. Nah, kalau kau yang bilang Saya penyesat, tipu, aku nggak kau peduli. penyesat. Sama saja, Kalau saya sama-sama pakai saya kan data, tiga dua, ya. kalau saya pakai data, bilang kau menipu umat Islam. Nih, saya tunjukkan kau penipu. Bahkan kau menipu jemaatku, Saya tidak seluruh umat menipu umat Kristen. Islam, Umi. Saya tidak Kau menipu menyebutkan, nih, ya. nih. Kamu sudah Kau tengok nih. Kamu Ya, kau disebut tengok ini. menipu umat Islam, ya. Saya Kau tidak, tengok ya. ini. Ingat, ya. Kau menipu. Saya membuktikan kalau kau penipu. Kau tengok nih. Kau baca ini baik-baik. Kau ngerti nggak? Kau bisa bahasa Ibrani? Kalau nggak saya bacakan untuk kau. Silakan. Ini baca, Oke. saya baca. Bisa Nah, nggak? Saya senang, tanya. saya Katanya tidak kau bisa. berilmu. Saya Katanya tidak kau bisa. berilmu. Umi yang baca. Ya udah, Yang berarti kau kau nggak baca bisa ya. Ini baca. Beresit bara Elohim et Hashemaim ya. Itu ada penerjemahannya, makanya kau baca penerjemahan bahasa Ini kan ada bahasa terjemahannya Indonesianya, kopla. Ini the earth being unformed itu and tulisannya ada void bacaannya with bahasa darkness Ibrani. over the surface of the deep and wine from God. Kau bilang roh Allah melayang-layang. Di sini diterjemahkan angin dari Tuhan. Wine bahasa Inggrisnya kayak mana? Kalau kau tentang Yahweh semua. Apalah kau nih pakai modal terjemahan menipui umat Islam. Kalau jemaat Kristen, kalau kau mau nipu umat Kristen nggak apa-apa, tapi nggak bisa kau tipu umat Islam. Di sini wine atau win ya. Teman-teman, bacaannya win atau wine? Angin dari Tuhan, bukan roh Allah melayang-layang. Win from God. Woi, ini separia ini. Ini separia. Woi, kau penipu. Turun kau penipu. Ini wind from Saya God. penipu, kok penyesat. Angin dari Tuhan, bukan roh Tuhan melayang-layang. Jangan tipu saya ya. Ini menurut orang Yahudi dalam Sefaria, ini adalah kitab teks Mesora. Ini teks Mesora. Pertanyaan saya, roh dalam bahasa Ibrani itu apa? Sekarang kau pandai baca kan? kau tahu ini? Roh dalam bahasa Ibrani itu ya, pneuma. ini nih
Apa Bahasa itu Ibrani roh pneuma. Oi, Pneuma, bahasa Ibrani dalam itu bahasa roh. apa? Itu ada Dalam bahasa apa? artinya roh. Dalam bahasa apa Dalam tadi? bahasa Ibrani Allah itu pneuma. Apa? Allah itu roh itu Apa? pneuma. Roh itu pneuma. Bahasa Ibrani roh itu pneuma. Itu bahasa Bahasa Yunani Ibrani, kopla. roh itu pneuma. Bahasa Yunani Pneuma. kopla. Bahasa Ibrani kau buka. Kau buka Yunani itu pneuma. Tunjukkan kata kamu bilang kalau dalam Yunani aja Allah itu roh. Ada bahasa roh. Berarti Allah itu roh. Berarti benar aku sembah kepada Tuhan yang tiga. Aduh, dia Kamu sudah kalah. dibilangnya Dalam pneuma bahasa itu Ibrani. ada roh, Allah itu roh. Astagfirullah, Aku sembah kopla benar, ini orang. tiga Allah. Berarti dalam satu Tuhan itu bahasa Ibrani roh itu Allah ada. Sedangkan statement kau mana? Gagal kamu kali ini Teman-teman, membuktikan bahwa saya Allah kata si bertiga. Memori sebagai Kau orang mengaku Kristen yang Allah punya Roh satu Kudus dalam ya. tiga. Udah diam dulu banyak Nggak kali. jelas. Inilah Bahasa contoh yang aku punya Roh Kudus tapi menipui orang. Bahasa Ibrani roh itu artinya pneuma. Itu roh, Allah itu roh. Jadi pneuma itu Jadi bahasa apa? Ibrani. Yunani itu roh. Ya, enggak, pneuma itu jadi bahasa Yunani itu roh. Pneuma itu roh. Ya, jelas. Jadi Udah bahasa belajar dulu Ibrani memori, sudah ada. memori. Sekarang Memori kita ganti pertanyaan Umi. Saya mau tanya aku kepada nggak kamu. mau. Kau belajar dulu. Kau udah malu-maluin. Coba Ih, jelaskan ini orang kepada ini saya ya. nggak tahu malu dia ya. Pengertian Dia udah salah keras pula lagi dan dia nggak tahu malu loh. Katanya dia berpendidikan loh guys. Ini contoh kalau pengajar kayak gini gimana nggak jemaatnya sesat. Pneuma dibilang dia bahasa Ibrani, ruah dibilangnya bahasa Yunani. Pantaslah Kristen dia ya. Pantas orang ini Kristen. Patutlah jemaat Kristen banyak yang ketipu ya. Astagfirullahaladzim. Dia bilang pneuma bahasa Ibrani, roh dibilang bahasa Yunani. Udah jelas-jelas Gantian, orang Mak. Yahudi. gantian lah. Saya Apa yang mau kau nanya kepada ganti? kamu, kok kamu Aku protes nggak terus level itu? ngomong sama orang yang nggak ngerti Oke, bahasa kamu kitab nggak sucinya apa-apa. sendiri. Tapi yang penting kamu Saya tanya, menyesatkan coba orang saya. tunjukkan Oke, kalau saya mau pneuma. katakan Siapa dulu. yang ngasih tahu? Nggak, tunggu Oke, yang yang mengatakan saya pneuma. tanyakan- Udah saya kasih kau data dulu. Nih roh nih kau. Buka dalam Ararat 1. Apa ararat pasal apa 1. ini? Tentang Kau yang belajar kayaknya diam kau. Nah, kau tengok ini ya. Ini adalah link sabda.org. Nimrah itu artinya apa? Apa lah kau Tunjukkan ini sama ya? saya artinya apa? Woi. Alif lam nimrah apa artinya? Kenapa lah kau ini? Tunjukkan Itu ayat translate mutasyabihat, bahasa itu huruf. Siapa bilang Ya, itu tunjukkan. huruf ya? Kau bahas Tunjukkan apa Trinitas artinya, sama kan nggak bisa diterjemahkan. Tauhid kok Bahasa bahas Arabnya alif nggak bisa lam roh. Itu sama di Bible juga ada. Kau tengok ini ya, roh. Kau belajar ini dulu Mana sebelum kau jangan mempermalukan kau jemaat bilang Kristen. dalam Aduh. Ija nggak bisa menafsirkan. Apalah kau ini? Tengok ini roh. Roh yang diterjemahkan. Woi. Orang Kemenak kan nggak bisa menerjemahkan ini. Woi. Nggak bisa kau Alif. ngomong kayak manusia ya. Malu ya, sudah malu ya. Malu lalu membabi buta gitu, nyerang-nyerang gitu. Ya dari tadi kau nggak diskusi, tapi kau nyerocok. Kamu. Apa gantian kamu kau aja ini, udah betul? malu-maluin. Kau bilang pneuma itu bahasa Yunani, itu bahasa Ibrani, Yunani. hantu belau. Hei, Sudah ya, pneuma gantian itu bahasa Yunani. Ya Allah, Kok kok saya tadi bilang? Oke, saya salah sedikit pendeta apa, kayak Pak? gini nih. Ini pengajar Saya ini. bukan pendeta. Jangan sebut Nah, nama untung pendeta, lah saya bukan kau pendeta. Ya untung kau bukan Oke, pendeta. saya Kalau salah pendeta ada sedikit, kacau tidak balau apa-apa, ini. Pak. Kok salah Saya sedikit sudah salah kasih banyak jawaban. kau. Woi, Oke, salah saya salah banyak banyak, Pak. kau. Tapi setidaknya Pertama, betul, tunggu bahwa dulu. bahasa Kalau Yunani kau ada memang bahasa sudah Ibrani, salah, ya. aku ajari kau dulu. Biar orang-orang Oke. di sini nggak menonton Sekarang kau betapa terima orang nggak Allah Kristen. kita itu roh? Kamu terima enggak? Sudah ada itu. Kok kau maksa-maksa kami kau tau nggak yang menuhankan roh itu adalah Kamu tadi animisme. bilang saya Trinitas. Bukti saya sudah jelaskan ada. Apalah ini orang. Turun dulu kau ya. Aku mau menunjukkan ke orang-orang yang saya lagi. Ji, takut ya, takut ya. Ya udah aku takut. Ya udah takut ya. Ya gini teman-teman ya. Kayak gini mau diskusi sama saya. Mengatakan pneuma bahasa Ibrani. Mengatakan roh bahasa Ibrani. Ruh itu bahasa Arab. Bahasa Ibraninya ruah. Artinya bisa angin, bisa spirit. Tapi tidak ada orang Yahudi yang mengatakan ruh Allah melayang-layang kayak Kasper. Aku ketawa tapi nangis. Aku sedih lihat manusia merusak peradaban ini. Ya Allah, berat sekali. Ya Allah menghadapi orang-orang yang merusak peradaban ini. Dia bilang tadi pneuma bahasa Ibrani, terus dia mau berdiskusi sama saya gitu.
Kalian mau menyiksaku. Ini penyiksaan terhadap saya loh. Saya harus menghadapi anak kecil yang nggak ngerti mana bahasa Ibrani, bahasa Yunani, lalu sok-sok menjelaskan Trinitas, menuduh Musa ngajarin Trinitas. Kemudian di sini merasa paling terdidik, paling sombongmu itu udahlah ya Allah ya, naik tapi tolong ya, jadilah manusia yang baik dan benar. Memori ya, nih naik ke atas ini bagus-bagus. Nah sekarang saya tanya balik sama kamu, konfirmasi dulu, kau betulkan dulu. Jangan suka keluar-keluarkan saya lah Uni. Kalau mau diskusi yang kamu nggak benar. bisa ganti ya. Jangan Dia diskusi yang benar itu. Di room ini biar orang lain tuh banyak dengar kamu lalu berpihak kepada kamu. Saya tidak terima. Berdiskusi dua arah lah. Ini dua arah loh. Kamu habis berzolimi saya, kamu keluarkan saya, kamu naikkan lagi. Ya, kamu jangan sampai kamu ini penyesat. Jangan lagi tuh. Oke, kita lihat penyesat dalam Bible ya. Kasih keluar saya dari room. Kita ini gentleman aja. Aku bukan man, aku woman, gentlewoman aku. Lawan saya, kamu ngomong jujur, kamu nggak usah menyesatkan. Gimana mau lawan kamu? Kamu ngomong nggak berhenti. Di apa namanya TikTok kamu ini, nggak usah kau menyesatkan. Saya ngomong sedikit salah tidak apa-apa. Manusia itu penuh kesalahan, tidak ada yang sempurna. Kesempurna itu salah banyak kau, bukan salah sedikit kau. Kalau sedikit nggak apa-apa. Banyak kau menyesatkan. Kau bukan salah sedikit, kau salah banyak dan menyesatkan. Kau bilang tadi pneuma bahasa Ibrani. Iya, salah sedikit tidak apa-apa toh. Kok sedikit? Iya oke. Tapi kau mengakuin ya oke, saya salah sedikit. Kau udah salah banyak, kau pula bilang salah sedikit. Kau bilang ke seluruh jemaat Kristen. Jangan-jangan kau bilang seluruh jemaat Kristen di tempat kau mengajar ya, kalau pneuma itu bahasa Ibrani. Sekarang gantian pertanyaan saya kepada kamu. Gantian pertanyaan saya. Selesaikan dulu ini belum selesai. Kok belum selesai? Data saya sudah bilang dalam bahasa Ibrani kau udah ada. Minta maaf kau seluruh jemaat Kristen, kau sesatkan mereka. Kau bilang pneuma itu bahasa Ibrani. Jadi pneuma itu bahasa Ibrani. Jadi pneuma itu bahasa Ibrani. Pneuma bahasa Yunani, bahasa Barat tuh bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani kau bilang tadi. Tadi kau bilang bahasa Ibrani. Sudah selesai kan? Ini peti betul kan? Tunggu dulu. Tunggu dulu. Arah itu roh ya. Dalam kitab Book of Genesis. Saya capek cari kamu. Saya capek cari kamu. Nggak ada urusannya sama aku. Kalau kamu kalah bilang, ngomong aja. Kamu kalah bilang, jangan keluarkan saya. Ya udahlah, kau yang menang lah. Menang kau, turun kau. Mau aku. Kau yang kejang-kejang. Aduh, adalah. Nggak, jadi pantaslah mereka menjadi Kristen, pantaslah mereka buta karena mereka mengikuti orang seperti Memori. Udahlah salah ngotot pula. Itu dilakukan oleh iblis dalam Al-Quran ya. Udahlah salah ngotot pula. Jadi orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang menyesatkan. Oke, kita lihat penyesat dalam kitab mereka, yaitu kitab. Nah, dalam kitab Matius, banyak nabi-nabi palsu akan muncul dan menyesatkan orang. Diperkuat dalam 1 Yohanes ya. Kita lihat. Kita lihat teman-teman. Ya, siapakah penyesat itu? Menurut penulis kitab 1 Yohanes, ya, barang siapa yang tidak menerima Yesus hadir sebagai manusia, dia adalah anti Kristus. Nah, ini dia. Banyak cerita kalian depanku nih. 2 Yohanes pasal 1 nomor 7 kita buka, perhatikan ayatnya. Penyesat nuduh orang penyesat pula, ya kan? Nih. Nih ya. Bicara nyerocos, nggak berhenti-berhenti, berharap dapat tempat, ngomong kemana-mana. 2 Yohanes pasal 1 nomor 7. Sebab banyak penyesat. Salah satunya si Memori itu penyesat ya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus manusia. Itu adalah si penyesat. Apakah umat Islam itu sesat? No. Umat Islam mengimani bahwa Yesus datang sebagai manusia dan dia diangkat oleh Allah sebagai manusia, di surga sebagai manusia, turun kembali sebagai manusia. Maka kalau ada orang seperti Paulus mengklaim bertemu Yesus seperti ruh, tak seperti manusia, itu penyesat. Tuh. Gitu ya. Gitu. Jadi kembali lagi kita sampaikan teman-teman. Tidak ada nabi dari Bani Israel. Jangan berbohong Sarah.
Di Kisah Para Rasul pasal 13 nomor 1 ada Lukius dari Kirene, Afrika Utara. Penipu. Kalian kok suka kali nipu-nipu. Kalau orang Kristen kalian tipu, kami tidak masalah. Tapi kalau umat Islam, jangan kalian tipu. Kami pintar. Kami diperintahkan berakal. Kami diperintahkan berbicara menggunakan ilmu, bukan iman buta. Kau pula yang bilang gak ada nabi dari Israel. Emang Ibrahim itu Israel? Ibrahim itu nenek moyang dari Israel. Gak tahu malu. Memalukan. 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 Bilang gak ada nabi dari luar Israel. Tahu-tahu Kisah Para Rasul dikatakan ada nabi di luar Israel. Memalukan. Ya, naik ke sini, ngomonglah bagus-bagus, pakai ilmu pengetahuan. Nyerocot, bilang pneuma bahasa Ibrani, ruh bahasa Yunani. Pneuma tuh artinya adalah Holy Ghost, hantu, hantu suci, adalah hantu disucikan pula. Pneuma atau hantu suci, bahasa Yunani. Pneuma, kalian penyembah pneuma, jangan sok-sok depan kami ya. Umat Kristen adalah penyembah pneuma. Wah, aku dapat ide bagus nih. Aku mau bilang sekarang orang Kristen penyembah pneuma. Keren ya. Mari kita lihat. Apa pneuma itu, teman-teman? Pneuma adalah Holy Ghost. Holy Ghost. Mari kita lihat. Yohanes pasal 4:24 kita menemukan salah satu tertulis di situ. Allah itu roh. Mari kita lihat. Yohanes pasal 4 number 24. Ya. Mari kita lihat teman-teman. Itulah kalau sekolah di STT Nias yang ada cuman kebencian. Nah, ini nih. Ngaku-ngaku pneuma roh. Apalah. Nah, mari kita lihat pneuma. Pneuma. Nah, apa itu pneuma? Pneuma. Pneuma ya. Itu apa? Salah satu arti dari pneuma adalah apa, ini baca kawan-kawan? Epil cipirit. Epil cipirit. Ya. Jadi apa salah satu arti dari pneuma? Ghost. Ya, jadi penyembah pneuma, kalian itu penyesat. Ya. Pneuma. Mana si naik lagi siapa tadi? Mana dia? Kabur dia. Nggak sanggup dia di sini. Mana kau memori? Udah kabur kau. Ya, penyembah pneuma mana dia? Nah, jadi salah satu arti dari pneuma itu adalah Holy Spirit. Ya, dan Ghost Spirit. Atau apa di sini kita lihat Ghost. Ya, itu. Ya, itu dia. Hantu belau, makanya aku bilang kalian penyembah hantu belau. Jadi kalian umat penyembah pneuma dan penyembah manusia. Ingat ya, umat Kristen penyembah pneuma dan penyembah manusia. Manusia pernah disembah di zaman Yunani. Pneuma pernah disembah oleh orang sebelum Nusantara ini. Animisme namanya, penyembah roh-roh. Begitu. Ya. Gitu, penyembah angin. Kalian itu penyembah angin karena ruah artinya juga adalah angin. Kalian penyembah spirit, epil cipirit. Ngeri loh kalian ini loh. Kalian sadar nggak sih kalian ini berada di dalam kesesatan yang nyata? Penyembah roh lah kalian, penyembah ghost lah, penyembah manusia lah. Na'udzubillah min zalik. La haula wala quwata illa billah. Gitu ya. Beginilah kredibilitas umat Kristiani. Jadi tolong kalau yang naik itu kalau nggak berilmu minimal tanyalah, belajar sama saya. Mau kok ngajarin kalian. Saya sudah dedikasikan hidup saya mengajarkan kalian ya. Begitu. Ya, mohon dengan sangat bagi umat Kristen yang naik ke sini kalau nggak punya ilmu belajar sama saya. Kalau seandainya nggak punya ilmu ya ajarkan saya, tapi pakai ilmu. Jangan ajarkan saya pakai doktrin.
Chris Salma, Muslim atau non Muslim? Alhamdulillahirrabbilalamin, Muslim. Oke, apa yang mau disampaikan Pak? Apa kepencet atau sengaja mau naik? Saya cuma salut lah sama ini Bu Riva ini. Ya, Oke. terima kasih karena memperjuangkan Islam. Siap, Amin ya sama-sama. rabbal alamin. Amin. Terima Itu kasih, saya sajalah. turunkan ya. Ya oke, terima kasih. Hevernet, kamu Kristen atau Kristen non Muslim atau Muslim? Saya pengikut Isa Al-Masih. Isa Al-Masih yang di Al-Quran. Ya pokoknya Isa Al-Masih. Makanya Ya, saya Isa mau Al-Masih itu hanya ada di Al-Quran. Ya, iya boleh, nggak apa-apa. Kamu mengikuti dia, berarti kamu menyembah Tuhan Isa Al-Masih. Dulu saya pengikut kok, murid kok. Iya, kamu kalau mengikuti Isa Al-Masih, berarti ketika Isa Al-Masih menyembah Tuhan, kamu juga menyembah kepada Tuhan yang disembah oleh Isa Al-Masih atau enggak? Ngaku-ngaku pengikut, tahu-tahu penyembah Isa Al-Masih lagi. Makanya saya tadi kan tanya, menurut Anda Tuhan atau Allah itu siapa? Nggak ada Allah. Allah dalam kitab bahasa Ibrani artinya sumpah serapah. Alif Lamed He. Nggak ada Allah. Kami tidak mengenal Allah. Yang kami kenal adalah Allah. Tafkim Ya, itu. ditebalkan. Oke. Menurut Anda siapakah yang Anda ucapkan itu tadi? Kok menurut saya, kami ini bukan orang yang asumsi. Menurut Al-Quran, Ya, oke. Menurut pemahaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, oke. Itu artinya apa? Allah adalah ismul zat wajib al-wujud. Allah adalah nama untuk zat wajib wujud, wajib ada, yaitu ilahnya umat Islam. Oke. Namanya, diam dulu, mau bertanya atau mau mengajar nih? Saya bertanya. Nanti saya tanya. Oke. Allah adalah nama, dalilnya mana? Bismillah. Bismi, bi dengan ismi nama Allah yang Ar-Rahmanur Rahim. Maka Artinya? Allah adalah nama dan kan saya sudah artikan tadi. Kamu gimana sih ini? Ya, oke. Coba makanya jadi orang Kristen itu bersabarlah kalian mendapatkan ilmu. Kalau kalian Oke. tergesa-gesa kalian nggak ngerti. Kamu Oke. bertanya saya menjawab. Oke, siap. Bismi, bi dengan ismi nama Allah. Allah Karena memang hukum Taurat itu tidak diberikan kepada bangsa lain. Sudah saya katakan tadi, Mazmur Daud, kitabnya Daud ya, 147-1920, hukum Taurat itu tidak diberikan kepada bangsa lain. Dan hukum itu tidak mereka kenal. Ini kata Tuhan. Nah, hukum Taurat ini apa saja? Sunat, makan babi, ataupun berkaitan tentang seremonial ataupun lahiriah. Nah, hukum-hukum ini tidak diperkenankan kepada bangsa lain. Maka dalam konsili Yerusalem, konsili apostolos ataupun para rasul ataupun utusan ataupun selia, mereka itu membahas tentang hukum Taurat ini diperbolehkan kepada bangsa lain atau tidak. Karena Paulus ini kan akan memberitakan nama Yesus kepada segala bangsa nih. Kalau Paulus memberitakan nama Yesus kepada segala bangsa, lalu dia menerapkan hukum Taurat kepada bangsa-bangsa lain, berarti dia akan salah dong. Maka dalam konsili tersebut mereka memutuskan hukum Taurat ini tidak diperbolehkan kepada bangsa lain. Karena kita mempunyai pedoman dan ukuran. Di dalam Mazmur tadi mengatakan hukum Taurat kan tidak diperbolehkan kepada bangsa lain. Lalu Paulus, kalau kamu memberitakan hukum Taurat ini kepada bangsa lain, berarti kamu salah. Maka dalam konsili tersebut mereka memutuskan hukum Taurat ini tidak diperbolehkan kepada bangsa lain, dan mereka menulis surat, satu pucuk surat, lalu dibekali ini, tulisan mereka ini ataupun bekal ini mereka kasih kepada Paulus. Lalu Paulus ini membawa surat ini, sampaikanlah kepada bangsa-bangsa yang lain bahwasan hukum Taurat itu tidak berkenan untuk kalian. Itu tertulis di dalam Kisah Para Rasul 15. Jadi teman-teman ingin tahu, baca aja daripada Kisah Para Rasul 15 ayat 1 sampai habis itu sangat dijelaskan terang-menerang di situ bahwasan Paulus tidak pernah membatalkan hukum Taurat tetapi atas konsili. Ke segala bangsa, jadikanlah mereka sebagai muridku. Ya, Ayo, sudah kenapa Meme? Kenapa Barnabas dan Paulus berpisah, Meme? Kalau izin lagi, Dan saya kenapa- tanggapi Meme dulu, izin dulu ya.
Iya, Jadi- silakan Bang Andi. Di sana itu konsili itu bertentangan sekali tadi saya Matius 5:18 ya. Terus kemudian dia batalkan imamat 11 nomor 7. Konsili itu juga membatalkan 10 perintah Tuhan sebagian kuduskanlah hari Sabat. Jadi banyak sekali konsili itu dibatalkan hukumatnya itu. Itu konsili tahun 50, konsili Apostolos itu. Termasuk tadi sunat dibatalkan, makan babi dibatalkan. Jadi konsili itu keluar dari hukum Taurat tapi masih membahas hukum Taurat. Jadi keluar dari hukum Taurat tapi masih mengimani hukum Taurat, dipilih-pilih kan di sana. Terus kemudian Paulus menulis surat, dia konsili sendiri. Nah ini kan berhubungan sama Paulus sendiri. Dengan menulis surat di Efesus 2 nomor 15, karena Yesus sudah nggak ada di muka bumi ini ya. Dengan matinya Yesus sebagai manusia, ia telah membatalkan segala perintah dan ketentuan hukum Taurat. Jadi tadinya sebagian dibatalkan bagi Yahudi yang memeluk Kristen, hanya tentang sunat, makan darah dan seterusnya, Sabat, imamat 11:7, tapi Paulus membuat konsili sendiri, hukum Taurat batal total. Jadi saudara-saudaraku Kristen yang masih percaya Paulus, nggak ada gunanya lagi Anda membahas Taurat. Lebih baik Anda ke perjanjian baru yang bersumber sebagian dipenuhi oleh ajaran Paulus. Sekian. Bos, silakan Silakan ditanggapi. Meme tanggapi. Iya, jadi begini ya. Apakah orang Kristen itu masih boleh mengimani perjanjian lama, sedangkan hukum-hukum itu kan tidak diberikan kepada orang-orang yang bukan orang Yahudi. Nah, orang Kristen itu wajib untuk mengaminkan kitab perjanjian lama. Apa sih arti daripada mengaminkan? Mengaminkan artinya mengiyakan, membenarkan bahasan historikal yang tercatat di dalam perjanjian lama berkaitan tentang Tuhan berbicara dengan para nabi ataupun peristiwa-peristiwa yang lain itu harus kami aminkan. Maka ketika kami aminkan, maka kitab itu wajib untuk kami imani. Nah, berkaitan tentang hukum-hukumnya tidak boleh kami jalankan karena itu bukan diperuntukkan untuk kami, tetapi kami membenarkan bahwasan hukum itu diturunkan kepada bangsa Israel. Kami membenarkan Tuhan berbicara dengan para nabi, dan kami membenarkan semua historikal itu tercatat di dalam perjanjian lama. Kami membenarkan itu, makanya kami mengaminkan. Jadi perjanjian lama itu kami tidak boleh untuk menjalankan hukum-hukumnya, tidak boleh, nggak bisa. Hukum itu hanya diperuntukkan kepada orang Yahudi, bukan untuk kami. Nah, Ya, lalu orang berarti Kristen yang bagaimana? hukum yang tadi berarti hukum yang boleh tidaknya mengawini ibu kandungnya itu berarti kalian tidak mengikutinya lagi kan? Berarti Iya. kalian boleh lah Bentar ya. dulu Bang Setia, jangan ke sana dulu. Ya. Jadi kita apresiasi Profesor Meme ini bahwa Dokter Bang Andi lupa. Aduh. oh sekarang masih dokter ya. Dokter Meme ini bahwa kalian Kristen hanya cukup perjanjian lama atau tanah Taurat Nevi'im Ketuvim itu sebagai sejarah saja. Tidak ada iman Kristen masuk ke sana, semua bertentangan. Kalian hidup baru dengan adanya Paulus membatalkan hukum Taurat, termasuk konsep ketuhanan. Ulangan 64 Sema Israel Adonai Elohenu Adonai Ehad, Tuhan itu esa. Ya, di perjanjian baru Yahudi, Yeremia 31 itu sebenarnya perjanjian baru untuk Yudaisme. Dibatalkan juga konsep ketuhanan yang tauhid ini, kemudian dia buat konsep baru menjadi Trinitas. Inilah yang saya maksud, ajaran Kristen itu tidak ada hubungannya dengan ajaran para nabi. Benar-benar bersumber dari Antioquia, dikirim ke Roma, Roma dikonsilikan, jadilah terbentuk ajaran 325 itu tadi. Konsep tauhid dirubah menjadi konsep Trinitas. Terima kasih. Maka bisa disimpulkan Kristen pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Begitu Bang Andi ya. Begitu, Silakan, Bang. Mimi. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi saya sudah memastikan bahwasan orang Kristen tidak mengingkari historikal para nabi,
tidak mengingkari bahwasan para nabi pernah berbicara dengan Tuhan, dan sejarah-sejarah yang dicatat oleh para nabi, artinya kami tidak mengingkari dan kami mengaminkan itu. Aminkan artinya mengimani, artinya kami percaya bahwasan itu benar terjadi. Nah, berkaitan tentang hukum-hukum sudah saya jelaskan tadi, itu bukan untuk kami, itu hanya untuk orang Yahudi. Lalu bagaimana dengan orang Kristen? Orang Kristen itu ditetapkan oleh Yesus bahwasan hukum tertinggi itu adalah hukum kasih. Jadi hukum kasih itu diperuntukkan kepada orang Kristen. Itu adalah hukum tertinggi. Kalau kita katakan tahta itu adalah tata tertinggi, itu tata tertinggi manusia adalah kasih. Makanya hukum kasih adalah hukum yang tertinggi, bukan hukum seremonial ataupun lahiriah. Contoh begini, lahiriah itu sunat, makanan haram seperti makanan babi, itu bukanlah yang tertinggi, tetapi yang tertinggi adalah kasih. Makanya orang Kristen itu kami menerapkan hukum kasih, itu lebih tepat untuk kami. Meme, mana yang lebih utama? Pertama atau yang terutama? Mana yang lebih tinggi? Pertama dan terutama itu sama aja. Beda dong. Yang pertama pasti ada yang kedua. Kalau terutama itu udah above all, yang paling tinggi itu. Iya, ini kan berbicara tentang Tuhan tuh. Nah, jadi menurut Yesus, hukum yang terutama itu adalah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita. Tuhan itu esa. Jadi kalau hukum yang pertama betul, itu kasihilah Tuhanmu. Hukum kedua, kasihilah manusia sama manusia. Itu musik lihat musik di tempat lu ya? Ini bang, aku sekarang di ini di apa? 5. Oh, di Bangka Belitung. Iya. Ketemu saya nanti di sana, serius. Hah? Saya mau ke sana. Ah, sinilah bang, nambang-nambang timah kita, timah hitam ini. Nomor kamu masih aktif kan? Oke. Masih. Tapi kalau di sini kalau nggak jelas, aku cabut lagi ke ini. Rencananya mau ke Papua. Wah, nggak benar juga lo main kemana-mana lo. Jadi kembali ke topik aja. Artinya Cari makan biasalah. ya meme ini kita akui ya teman-teman. Tidak semua orang Kristen seperti meme mengakui bahwa kami itu di ajaran kasih, hukum kasih. Tidak ada lagi hukum Taurat. Tapi hukum Taurat itu hanya sebagai pernah terjadi, tapi tidak kami pakai hukum Taurat. Kami punya hukum baru yaitu hukum kasih. Apa itu hukum kasih? Bisa Anda baca di Matius 5:18 lagi. Matius 5:39 ada juga di tempat lain bahwa kasihilah musuhmu. Atau kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan akal budimu, kan begitu. Terus kemudian kasihilah musuhmu, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Ya, jangan kau membalas perbuatan jahat, doakanlah orang jahat, dan seterusnya. Itu hukum Kristen yang ada sekarang. Ya, betul ya Mei ya, silakan. Iya, iya benar. Mei lebih jujur daripada yang lain. Terima kasih. Iya, memang seperti itu sih konsep Kristen sih. Jadi misalnya kalau berkaitan tentang hukum Taurat itu aku sudah. Suaranya besar nggak ini? Dimat dulu Mei, dimat aja dulu. Gitu teman-teman, lanjut yang lain. Udah diakui dia. Mei-nya orangnya baik, jujur loh. Artinya Mei itu tidak pakai hukum Taurat, bebas semuanya. Makan babi, sunat. Jadi udah bebas ya? Bebas. Oh, karena itu tadi berarti ajaran Kristen kan sudah makan babi, ya kan? Nah, mungkin meme juga mengikuti itu, sudah makan babi, padahal sudah dibatalkan itu di dalam Imamat 11 nomor 7 nomor 7. Nah, juga larangan mensetubuhi ibu kandung ya di Imamat 18 nomor 7 juga. Sebanyak gini loh sejarahnya Bang. Tadi kembali ke konsili itu ya. Gini loh ya. Kita tidak bisa memungkiri sejarah. Banyak juga Yudaisme ya atau Yahudi di zaman itu tadinya taat terhadap hukum Musa, Ulangan 4, Tuhan yang esa ini gitu ya. Banyak juga yang murtad menjadi Kristen. Inilah yang dikonsili. Jadi ini sebenarnya tujuannya ini bukan kepada Kristen yang ada di dunia. Ini ditujukan kepada Kristen atau Yahudi yang murtad menjadi Kristen. Jadi Yahudi tadinya taat terhadap hukum Taurat, pindah menjadi Kristen, hukum Taurat tidak berlaku lagi buat dia. Itu loh maksudnya.
Sekali lagi saya ulang ya, jadi Yahudi yang murtad menjadi Kristen tidak berlaku lagi hukum Taurat buat dia. Dan memang hukum Taurat ini kan bukan untuk seluruh dunia. Hukum Taurat itu adalah untuk Bani Israel. Ya, untuk Bani Israel. Jadi Bani Israel yang murtad menjadi Kristen, hukum Taurat dibatalkan buat dia. Oke? Nah, kalau Kristen bawaan Belanda ini yang masuk di Nusantara ini, itu nggak ada urusan di sana. Secara otomatis dia mengikuti ajaran Paulus dengan membuat hukum baru. Gitu kira-kira, Bang. Berarti penumpang gelap lah ya. Penumpang gelap yang mengambil tokoh-tokoh Yahudi begitu ya. Dia ini seorang penumpang gelap lah yang mengambil dalil-dalil pembenaran atau pengambilan tokoh Yahudi yang diajarkan ke negara ini lewat Yunani begitu ya, Bang ya. Yang paling parah adalah mereka sering memakai Yesaya 53, Yesaya 96, nubuatan tentang Yesus. Padahal sebenarnya nggak ada urusan, udah batal. Kan gitu. Tapi para pendeta membagi yang batal itu hukum sipil, hukum seremonial. 10 perintah Tuhan masih berlaku. Kena lagi 10 perintah Tuhan. 10 perintah Tuhan di sana itu adalah kuduskanlah hari Sabat. Ternyata yang dikuduskan hari Sabtu, dia rubah menjadi hari Minggu. Jadi dia seakan-akan mengemis-ngemis di situ, terus dia batalin sendiri. Gitu loh, artinya apa? Dia membungkus dirinya ke Yahudian tadinya sebagian, tapi di dalamnya tetap ajaran dari Roma. Gitu loh, Bang. Ya, jadi kan begini. Tuhannya Yesus sebenarnya kan memiliki Tuhan yang dia jelaskan di dalam Yohanes 5:37, dan Tuhannya orang Israel juga identik sama dengan tadi yang data kita bawa sama otak cerdas, Yesaya 64 nomor 4. Tadi ada orang Kristen tadi yang menjelaskan itu. Berarti Tuhannya orang Israel dengan Tuhannya Yesus adalah identik sama. Rupanya tidak bisa kamu lihat dan suaranya tidak bisa kamu dengar. Lalu dibatalkan sama orang ini, ditolak. Berarti Tuhannya mereka ini berbeda. Nah, dengan menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Itu pun hanya diajarkan kepada Roma seperti pengakuan tadi. Berarti yang mengimani Yesus sebagai Roma. Tadi pengataan si Meme, Roma itu hanya ditujukan kepada orang Roma dan yang mengimaninya adalah orang Roma. Nah, seperti tadi dia dalil yang kita bawa Galatia. Galatia juga hanya kepada orang Galatia katanya. Jadi bukan orang Kristen. Kira-kira Tuhannya Kristen ini siapa ya? Nah, ya Yesus lah, Bang. Iya, tadi dia katakan itu hanya kepada orang Roma. Jadi hanya orang Roma yang karena dituliskan itu kematian Yesus itu dan hidup kembali itu di Roma 14 nomor 9. Berarti hanya ditujukan kepada orang Roma. Intinya, Bang, Yesua Amasya itu taat terhadap hukum Taurat. Karena dia melanjutkan ajaran Nabi Musa alaihissalam. Kemudian dia diutus untuk Bani Israel melanjutkan ajaran Nabi Musa. Aku hanya diutus kepada domba yang hilang di Bani Israel. Yesua Amasya ini seorang yang taat, dilindungi oleh Tuhannya yang mengutus dia. Dia dikaruniai, dia dimuliakan. Dia berserah diri juga kepada Tuhannya, menyembah kepada satu Tuhan. Jadi semua ajaran para nabi terstruktur bertauhid. Itu ya. Betul. Itu intinya. Jadi begini, Bang. Tapi karena saat kita buka di Wahyu 5 nomor 6, ya kan? Di situ aku melihat di tengah-tengah tahta di antara tua-tua itu berdiri seekor anak domba yang telah disembelih, bertanduk 7 bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Maknanya dia ini adalah sosok inilah yang mengutus ke seluruh ketujuh roh Allah. Kira-kira apakah itu Tuhannya mereka ya? Nanti Bang Meme lah yang jawab itu, saya nggak mau, Bang. Jelas tanggapi aja tadi Jeki. Dokter Meme ini, dokter katanya. Profesor. Kemarin udah profesor kok turun derajatnya jadi dokter. Gimana sih? Ini dokternya legal nggak nih? Legal. Apa pertanyaan? Legal ya. Tapi tadi kan kamu mengatakan kalau Roma hanya untuk orang Roma, Galatia hanya untuk Galatia. Ketuhanan Yesus dibangun di Roma 14 nomor 9. Tadi kamu mengatakan itu hanya kepada orang-orang Roma. Jadi Tuhannya orang Roma adalah Yesus. Ya. Lalu kira-kira Tuhannya Kristen siapa? Namun aku menemukan
di dalam Wahyu 5 nomor 6. Aku melihat di tengah-tengah tahta, di antara tua-tua itu dan keempat makhluk itu, berdiri seekor anak domba, seperti telah disembelih. Bertanduk 7, bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Apakah ini sosok yang mengutus ke seluruh roh? Ya, yang mengutus roh ini berarti dia inilah si pengutus. Karena di situ itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Artinya dia ini duduk di tengah tahta. Berarti dia inilah sang sumber daripada segalanya. Apakah ini Tuhannya Anda, Memem Bos? Nah, karena diajarkan di dalam Wahyu 5 nomor 6. Silakan dijawab. Yang mau dipertanyakan ini tentang surat-surat kepada bangsa lain atau berkaitan tentang 7 roh Tuhan yang diutus ke seluruh bumi? Nah, ya itu. Apakah itu Tuhanmu katanya? Silakan dijawab, Me. Ya udah, berarti Galatia tadi kita lupakanlah berarti. Ya, Nabi Kong ini Kristen ya? Ya, selamat sore. Ada apa nih? Ya. Karena Meme tadi mengatakan, tadi kita bawa surat Galatia, berapa tadi itu Galatia? Itu kamu bilang hanya untuk orang Galatia. Lalu penuhan, setahu kamu berarti semua surat itu tertuju kepada orang-orang yang nama-nama yang nggak benar. Itu kan gitu. Nah, sedangkan di dalam Roma 14:9 dijelaskan di situ dengan matinya Kristus telah menjadikan dia Tuhan baik bagi orang-orang mati maupun orang-orang yang hidup. Berarti surat ini hanya kepada orang Roma. Jadi yang pantas mengimani Yesus sebagai Tuhan hanyalah orang Roma menurut statement Anda tadi. Jadi yang menjadi pertanyaan besarnya, siapa Tuhannya orang Kristen? Apakah yang tertulis di Wahyu 5 nomor 6? Silakan dijawab, Meme. Wih, kabur dia. Iya, bukan manusia Yesus ya, Dewa Molok ya. Oh iya, kabur dia lah. Saat kita konfrontasi dengan jawaban dia tadi, dia kabur, nggak bisa jawab lagi, terguncang dia. Aduh. Ya, silakan teman-teman yang beragama Kristen, ada 2 slot di sini masih kosong. Tapi Kalau jangan mau dinaikkan diskusi. nama-nama yang provokatif kayak tadi, itu nggak bagus itu. Moderator Bang. Langsung naik tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau Ustaz, Masya Allah. Lagi asik diskusi sama wanita itu. kita kajian sejenak ya. Kita introspeksi diri kita sebagai seorang muslim, bagaimana sih pengajaran para nabi itu ya. Tadi Ustaz Tata udah mengikuti, tadi ada konsili segala macam membatalkan Taurat gitu ya. Berlaku di zamannya dan kepada kaumnya saja ya Pak Ustadz ya. Tolong diterangkan kenapa Nabi Muhammad untuk seluruh umat manusia, perbedaannya apa Pak Ustadz, dan apa persamaannya ajaran tauhidnya itu. Silakan Pak Ustadz, kita kajian sejenak ya, biar Ustadz Tata nggak tidur. Silakan Ustadz. Ya, pertama para nabi itu diutus sesuai dengan diutus untuk siapa? Karena memang ada hadis, ada 5 perkara yang diberikan kepadaku, yang mana tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelum aku. Di antaranya, bumi ini bagi umatku masjid. Kalau nabi-nabi terdahulu enggak. Ya, mereka kalau ibadah punya tempat khusus. Kalau untuk umat Islam mau dimanapun kita sholat bebas. Yang penting bukan yang dilarang kayak di kamar mandi gitu, tidak boleh. Maksudnya bumi untuk umatku masjid ini apa? Kita sholat dimanapun sah itu. Di tengah jalan, maksudnya apa? Di perjalanan tiba-tiba tidak ada rumah, tidak ada apa, ya turun aja sholat di tanah biasa itu.
ya tetap sah. Di antaranya juga nabi-nabi terdahulu kalau apa hanya untuk kaumnya saja, sedangkan saya kepada seluruh dunia, seluruh alam ya. Jadi banyak juga kalau nabi-nabi terdahulu itu apa ya, ibaratkan ketika Allah murka gitu itu, ya mereka musnahkan ya, kayak Nabi Nuh ya. Langsung Nabi Lut ya, langsung oleh Allah diberi hukum. Kalau untuk Nabi Muhammad, seakan-akan manusia ini mau dosa kayak apapun, Allah tunggu sampai dia bertobat. Makanya dalam Islam itu orang mau melakukan dosa apapun, terus pintu tobat selalu dibuka, kecuali dua ya. Sampai kapan? Malam yugorgir kan gitu, sampai udah naza ya, naza itu sakaratul maut. Jadi kalau sakaratul maut dia mau tobat tidak bisa ditutup sudah. Atau sampai matahari terbit dari barat, berarti kiamat. Jadi kalau sudah kiamat, matahari terbit dari barat kan itu tanda-tandanya sudah kiamat sudah itu. Mau lari ke masjid percuma sudah, pintu tobat sudah ditutup. Nah, sebelum itu mau dosa apapun diberi kesempatan untuk kembali taubat gitu. Ini mawar ini otan apa Kristen, Pak? Kita adakah ajaran para nabi itu konsep trinitas? Enggak, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'budun. Jadi nabi-nabi Allah utus sebelum engkau Muhammad, mereka diperintah untuk menyembah hanya kepada Allah. Ya, gitu. Disebut apakah di zaman itu dan zaman sekarang ini orang menyembah selain Sang Pencipta yang Maha Kuasa? Disebut apa? Dan risikonya apa? Ya, disebut Hanif itu orang tauhid itu summa auhayna ilaika an tabi millata Ibrahim hanifa. Nabi Muhammad ini melanjutkan, meneruskan nabi-nabi terdahulu, yaitu anitabi millata Ibrahim hanifa, mengikuti Nabi Ibrahim yang hanif. Hanif di situ tauhid, gitu. Kalau tidak menyembah Sang Pencipta, membuat Tuhan baru, disebut apa dan resikonya apa? Ya, namanya itu menyekutukan. Di dalam Islam dosa terbesar itu menyekutukan Allah. Makanya iblis itu kalau melihat orang berzina, orang membunuh, orang minum minuman keras, memang iblis itu bahagia, senang. Tapi lebih bahagia lagi kalau manusia ini menyekutukan Allah. Karena kalau menyekutukan Allah sama seperti iblis sudah. Apa? Kekal di neraka. Orang dosa apapun di neraka itu palingnya cuma mungkin 1000 tahun, 1 miliar tahun gitu. Tapi tetap punya harapan masuk surga. Tapi kalau sudah menyekutukan Allah, kekal di neraka itu seperti iblis itu. Makanya iblis ini tidak suka kepada para nabi. Wah ini, misalnya Nabi Isa ini kok menyebarkan tauhid, ya, kok meneruskan nabi-nabi terdahulu juga ini. Harus dibunuh ini gitu. Disingkirkan oleh iblis. Akhirnya setelah Nabi Isa itu tidak ada, ya udah banyak orang tersesat. Lalu Allah Maha Kasih Penyayang mengutus Nabi Muhammad untuk meluruskan ini supaya manusia kembali kepada kebenaran lagi. Makanya kullu ummati yakhuluna ila man haba. Saya tidak mau. Wong Nabi Muhammad diutus supaya mereka masuk surga, maka yang mau ya pasti masuk surga. Caranya, loh, kok ada ya Rasulullah manusia yang tidak mau? Ya ada. Man ata'ani dakhalal jannah, barang saya taat kepadaku ya masuk surga. Wa man asani, ya, kalau dia tidak taat ya neraka. Gitu. Apakah semua para nabi berserah diri, Tat? Ya berserah, karena memang para nabi itu gini loh, berserah diri ini kan patuh. Rusulam mubasyirina wa munzirina li alla yakuna linnas 'ala Allah hujjatun ba'da rusul.
Wa kana Allahu azizan hakima. Mereka para nabi, ya, utusan itu rasul-rasul, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Jadi berita-berita ini berarti kitab suci ini kan berita, termasuk berita gembira atau peringatan. Ya. Nah, sehingga patuh mereka ini. Masa yang bawa pemberi berita tidak patuh? Tidak mungkin. Ya, wong dia itu membawa kitab suci harus dipatuhi. Ya, dia sendiri masa tidak patuh? Ya, tidak mungkin. Nah, patuh ini maksudnya Islam sudah. Muslim, orang yang patuh kan. Gitu loh. Ya, tidak mungkin para nabi tidak muslim, mustahil. Wong dia yang membawa kok. Masa dia sendiri tidak patuh? Makanya Nabi Muhammad memerintahkan umatnya sholat, perintah dari Allah. Nabi Muhammad sholat juga kan? Nabi Muhammad menyampaikan wajibnya puasa. Nabi Muhammad sendiri puasa. Jadi Allah mewajibkan untuk umatnya melalui Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga melakukan gitu loh, patuh gitu loh. Disebut ya Musa, Isa juga ya gitu. Setiap dia melakukan memberitakan kewajiban, dia sendiri juga melakukan patuh. Berarti muslim semua para nabi itu. Tapi di zaman Nabi itu kan kalau Musa ada Samiri, Nabi Isa ada penentangnya. Di zaman Nabi Muhammad ada. Ya kenapa ada yang kayak beginian? Apakah di zaman sekarang ini masih ada yang kayak begitu, Tad? Ya, makanya kan ada dua ya. Iblis ini sudah berjanji, ya Allah, kan gara-gara Adam aku ini divonis kekal di neraka. Izinkan saya menyesatkan Adam dan keturunannya. Nah, sehingga pastilah setiap para nabi itu ya orang manusia ini mau iman kepada nabi atau ke iblis. Di sisi lain para nabi mengajak kebenaran supaya manusia ke surga. Di sisi lain pengaruh iblis mengajak manusia ke neraka. Ya makanya pasti ada. Di zamannya Musa, Samiri. Ya Samiri ini pasti kan orang yang sudah termasuk bagian dari iblis lah. Ya mengajak manusia ke neraka. Wong Musa mengenalkan Tuhan Esa tidak kelihatan. Tiba-tiba Musa tidak ada, Samiri ini memprovokasi ya. Wih, ngapain kita itu percaya ke Tuhannya Musa yang tidak kelihatan? Masa ada Tuhan tidak kelihatan? Terus bagaimana Samiri? Ayo kita buat Tuhan aja. Caranya gimana? Kumpulin emas semuanya, lalu kita buat patung dari emas. Nah kayak gitu itu. Nah ini kan supaya orang menyekutukan Allah. Musa mengajarkan tauhid. Nah pasti ada di zamannya Nabi Muhammad ya gitu. Bahkan keluarganya sendiri kayak Abu Jahal, Abu Lahab, atau orang-orang yang tidak mau beriman ke Nabi Muhammad gitu. Ya mereka ini kan berarti tidak mau ke surga gitu. Jadi setiap para nabi diutus maka tidak mulus gitu loh. Maksudnya apa? Ada rintangan, ujian yang luar biasa. Makanya dalam Islam itu diceritakan ujian terbesar ini manusia ini para nabi. Ya, terus orang-orang ulama ya. Makanya kalau kita ini dicoba, diuji, ini biasa sebenarnya. Tetap yang lebih ujian yang lebih parah itu lebih besar para nabi memang. Tidak gampang ya menyebarkan Islam itu gitu. Atau nabi-nabi yang lain dulu kepada umatnya ancaman pembunuhan itu luar biasa. Ya, oleh orang-orang kafir itu. Yang modern sekarang ini Tad, ujian Abu Lahab itu, Abu Lahab ini ya, yang menentang ajaran Nabi Muhammad itu, Abu Lahab sekarang lebih membuka godaan terhadap umat Islam. Caranya ya buka warung tidak halal, buka diskotik, buka hotel, bebas gitu loh. Jadi menurut saya lebih berbahaya juga. Jadi memang kalau seorang nabi pasti ujiannya lebih tinggi. Tapi sekarang ujian kita sebagai umat Islam, Tad, Abu Lahab itu membuka perangkap-perangkap kerjasama dengan iblis agar umat Islam itu terperangkap. Gimana cara memperkuat iman supaya nggak tergoda dengan ajaran iblis ini, Tad? Silakan. Kita itu kan udah
udah lengkap dalam Islam. Intinya jangan jauh-jauh dari ajaran Islam. Karena nubuat-nubuat tentang akhir zaman itu diceritakan oleh Rasulullah. Pasti sahabat nanya, ya Rasulullah, apa yang kami lakukan andaikan kami di zaman itu? Pasti oleh Rasulullah diberitahu. Rata-rata kalau saya simpulkan itu, ya jangan jauh dari Quran hadis, banyak baca sholawat, mendekatkan kepada ulama, kayak gitu itu. Ini secara biar mudah dipaham ya. Karena pertanyaan ini banyak. Maka intinya itulah. Pasti Rasulullah kalau ditanya hal-hal seperti itu, jawabannya jangan tinggalkan sholat. Dekat kepada ulama, karena al ulama warasatul anbiya. Ya Pak, warisannya Nabi ini bukan harta untuk kita, ulama. Makanya saya mohon kepada semua umat Islam, pokok apapun yang berhubungan dengan ulama jangan ikut-ikut kita. Ada orang memfitnah ulama gini-gini, udah jangan ikut. Kita fokus saja dakwah kayak lintas agama seperti ini. Jelas ini lawannya kita ini kepada orang non muslim, jelas. Maka jangan ikut-ikut. Oh ini ulama gini-gini, udah hilangkan. Ini ingin seakan-akan ingin mencuci apa ya, supaya kita tuh jauh dari ulama gitu loh. Intinya kalau ada ulama gini-gini udah tinggalkan. Ya jangan sampai di hati kita benci, jangan. Karena itu kalau orang sudah jauh dari ulama itu mudah sudah. Ya terpengaruh oleh ajaran setan itu udah gampang udah. Pokoknya tetap cintai terus itu. Ya makanya tombol hati itu diantaranya kumpul dengan orang-orang soleh. Ya sekarang ini kita lihat itu, waduh, bagaimana caranya orang itu jauh dari ulama gitu. Terus ulama difitnah-fitnah, akhirnya kita benci. Bahaya, udahlah. Kalau memang ulama itu memang benar-benar jelek, urusannya kepada Allah. Gitu, takut kita salah. Gitu, makanya fokus saja lah. Pokok ingat ulama itu warasatul anbiya, warisannya Nabi itu ulama. Tanpa ulama ilmu tidak sampai ke kita, gitu loh. Sehingga kalau ada fitnah-fitnah apa, tidak usah ikut-ikut, tidak usah ikut komen-komen. Iya itu ulama su, itu tidak usah, tidak perlu. Nah, bagaimana? Iya kalau benar, kalau enggak. Ya bahaya, itu warisannya Rasulullah gitu ya. Nah kayak gitu itu. Ini masih kembali ke topik, silakan. Bang Andi, itu yang kemarin masalah STT Nias tuh kayak mana Bang Andi kelanjutannya Bang Andi? Mungkin bisa Ustaz Tata jelaskan tuduhan mereka itu gitu Bang Andi. Ya boleh juga sih. Wah tapi itu kan penistaan yang amat keji. Yang paling boleh Pak Ustadz di situ Ka'bah, terus Hajar Aswad paling taruh bawah, terus dikasih panah, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu batu, itu yang diserang. Terus lafaz Allah itu diberi gambar ular naga, Allah itu ular, itu Pak Ustadz. Itu yang paling prinsipil di sana itu. STT itu hujatannya terhadap agama Islam. Itu Tat. Ini saya langsung simpulkan yang padat. Biar mau di framing apapun tidak bisa kalau saya menyampaikan ini. Pertama, kiblat itu tanahnya. Ya, ibaratkan saya punya tanah. Supaya ketahuan ini tanah saya pagarin. Ya. Jadi pagar ini untuk apa? Supaya saya tahu batasannya tanah saya ini. Nah, Ka'bah itu kayak gitu. Yang menjadi bait Allah, tanah suci, tanahnya bukan bangunannya. Nah, kita kan di framing, wah menyembah batu, padahal tidak ada hubungannya batu Hajar Aswad dengan kiblat itu gak ada hubungannya. Makanya Nabi ini awalnya menghadap ke Baitul Maqdis kiblat itu selama 16 bulan, bukan ke Ka'bah, tapi ke Baitul Maqdis. Lalu turun ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama itu. Nah, jadi orang sekarang memframing, lihat di Ka'bah ada batu, ada ini. Tidak ada hubungannya dengan kiblat itu. Andai kan ada bom nyasar ya, ada orang Israel mau ngebom, nyasar ke Ka'bah, hancur rata. Ya tinggal dibangun lagi. Loh Hajar Aswadnya mana Tata? Loh,
Apa hubungannya dengan Hajar Aswad? Mau yang menjadi tempat suci itu tanahnya, yang yang bahkan Ka'bah sendiri bangunannya itu tidak ada hubungannya dengan kiblat itu. Itu ibaratkan saya punya tanah, oh saya bangun dulu biar tahu inilah batas tanah saya, dibangun. Ya Anda kan banjir rusak, apa hubungannya yang saya perlu tanahnya? Nah kiblat itu seperti itu. Orang Kristen ini tidak ngerti. Kita sujud ya menghadap Baitullah, dikira di situ karena ada batu, karena ada Ka'bah, dikira itunya enggak. Sama dengan Mazmur 138 ayat 2 itu. Aku hendak sujud ke arah bedmu yang kudus dan memuji namamu. Makanya orang bed suci dulunya itu ketika Israel ini dijajah ya oleh orang luar. Bukan bait Allah itu. Aman, ya dibangun lagi oleh mereka. Apakah ketika dihancurkan mereka tidak punya kiblat? Ya tetap punya. Wong tetap masih ada bekas-bekas bangunannya. Sama dengan Ka'bah. Ya andai kan hancur sekarang rata jadi tanah, enggak masalah. Ya tinggal dibangun lagi. Gitu. Karena tanahnya itu loh yang menjadi kiblat, bukan bangunan, apalagi Hajar Aswad gitu. Oke. Iya, tanahnya yang diberkati ya Ustadz. Ya, saya sapa dulu teman yang bermasuk. Mencintaimu. Selamat sore. Silakan dibuka mute-nya. Mencintaimu. Pakai akal. Selamat sore pakai akal. Silakan dibuka mute-nya. Sore juga bang. Agamanya apa bang? Muslim. Oh iya, ada yang mau ditanyakan bang? Ini slot ini khusus teman-teman Kristen bang. Apa ya, saya mau biar pada paham aja. Tadi kan saya nanya ke room sebelah, Ohola dan Oholiba itu loh bang, yang di SQL 23 1 sampai 20 itu. Masa dibilang kota bang, kakak dan beradik Ohola dan Oholiba, itu kayak gimana itu? Nggak usah ada dautannya bang, nggak usah bahas itu. Ya udah Pak Ustadz, izinlah mau keluar dulu. Ya terima kasih Pak. Ya teman-teman Kristen yang mau naik ada 3 slot buat teman Kristen yang ingin berdiskusi. Silakan Bang Yok. Selamat sore. Yok, selamat sore Yok. Yok, selamat sore. Waduh, kenapa naik bangku kalau nggak mau berbicara? Minta permintaan, tapi ketika sudah saya naikkan nggak ada suara ya. Ya silakan teman-teman Kristen yang mau berdiskusi, silakan. Abang Buset silakan naik Bang Buset. Waduh, ini menjadi pendengarnya Ustadz Tahta ini. Diundang tapi nggak naik ini. Bang Buset Kristen silakan naik. Sambil lalu di TP layar teman-teman. Tumben masih ini ya 77.000 ya. Biasanya sudah di atas 100. Silakan teman-teman Kristen yang mau naik, silakan. Kami beri kesempatan 3 slot ini untuk teman Kristen. Atau mungkin biar tidak vakum, Bang Otak Cerdas atau Bang Sahrul mau bertanya tentang masalah keislaman dulu kepada Ustadz Tahta. Jangan bertanya, anu aja. Ini yang difitnah Kristen biasanya apa gitu. Ah iya, sobat-sobat Kristen itu. Iya betul. Itu tadi udah satu tuh bagus sekali tuh karena framing mereka itu tentang Ka'bah. Kemudian tentang poligami nih Ustadz Atta, poligami. Nah ini sering nih terus tentang pernikahan Nabi Muhammad dengan Aisyah Ustadz. Sering itu diapain sama Kristen. Itu ya kalau poligami itu seharusnya kita yang menyerang Kristen. Nah, ini enggak. Mereka yang parah, kita yang diserang. Sekarang gini ya, coba secara akal. Sebelum Islam datang ini,
poligami itu di kitab dahulu itu kan tidak terbatas. Mau mulai dari 1, 2, 3, 4, 10, 100, 1000, udah apa-apa kalau mampu. Nah, makanya ketika turun ayat masna wa sulasa wa ruba itu, di situ Rasulullah dalam hadis dalam tafsir Ibnu Katsir itu coba baca. Orang-orang yang nikahnya lebih dari 4 dipanggil oleh Rasulullah. Kamu tetap istrimu 10. Iya Rasulullah. Sekarang ada ayat tidak boleh lebih dari 4. Terus gimana ya Rasulullah? Ya kamu pilih 4, ceraikan yang 6. Gitu. Kan tidak boleh, mau gimana gitu. Jadi orang Kristen ini mau menyerang Islam, seakan-akan Islam ini identik dengan poligami gitu. Padahal Islam ini mengurangi, malah membatasi. Seharusnya kami seorang orang wanita ini nyerang ke agama sebelum kitab-kitab dahulu. Wong kitab-kitab dahulu udah membatasi. Ya gitu. Makanya kalau kita pakai data itu kayak Yakub istrinya kan 4 itu. Kejadian 29, 31. Kejadian 30, 34 atau 39. Atau nanti Musa juga poligami. Keluaran 18:2, Bilangan 12:1. Salomo juga poligami 700. Janjian lama. Dan di dalam Kristen coba nanya ya ke Kristen, ada nggak larangan poligami? Gak ada. Mereka itu udah paham Bible. Gak ada. Karena Kristen mana ada larangan poligami? Oke, saya jawab ya. Silakan. Tunjukkan yuk. Oke, yang pertama kamu dari tadi ngobrolin tentang perjanjian lama dulu, bentar. Tunjukkan dulu langsung ajaran poligami di Kristen. Langsung aja. Muslim ini kenapa nggak sabaran sih baru ngomong langsung aja. Langsung. Pertanyaannya di mana data di Bible larang poligami? Langsung, nggak usah pakai pengantar. Ya, santai dulu boleh nggak? Nggak usah santai, langsung aja. Datanya mana dilarang poligami di Bible? Memang ketahuan bohong ya kalau nggak santai. Dilarang poligami di Bible, datanya mana? Iya santai. Ya saya tunggu. Kalau nggak pakai data saya nggak persilakan bicara. Iya makanya nih. Santai Hendy. Ini Ustadz. Iya santai dong, santai. Silakan. Jadi kan kamu tadi dilarang bicara, datanya mana? Dilarang poligami di Bible. Datanya mana? Saya baru ngomong 3 suku kata loh. Langsung data Iya aja, datanya dulu. Baru ngomong. Waduh. Ah turun. Sedih banget Islam. Turun. Orang butuh data. Iya. Pertanyaannya itu datanya mana di Bible dilarang poligami? Itu datanya mana? Nggak bisa dibiarkan bicara kalau nggak pakai data. Saya bisa buktikan data di kitab mereka boleh poligami nanti. Iya. Kalau bicara itu pertanyaannya didengar. Ustaz Adam menjawab, bertanya, mana datanya di Bible dilarang poligami? Nah, sebelum Anda bicara, ini loh datanya. Nah, baru Anda baca, baru Anda menjelaskan. Macam mana gitu loh. Keserupan. Ya, Nah, ini lagi naik nih. Ini lagi naik. Datanya mana, Bro? Coba data dulu, coba. Coba data dulu, data. Keseluruhannya. Ya coba. Pintar. Masih mau Datanya mana? Datanya mana? Matius 19. Matius 19 nomor Baca 9. keseluruhannya supaya kau pintar. Kok disuruh baca? Matius 19 nomor berapa? Baca, tulis atas kertas, kunyah, telan. Aduh. Disuruh dalam kertas katanya datanya. Itu kata-kata Yesus tuh. Iya datanya mana? 19 dilarang poligami dan Di mana ada di situ poligami? Nggak ada. Nggak ada. Matius 19 berapa? Tetap pintar. Itu malah memperbolehkan cerai kok. Nah itu yang di bawah. Kalau Matius 19:6 di Matius 19:6 berbunyi gini. Ya. Orang yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan. Lu masih ngomong, gue turunin dulu sebentar, saya ngomong dulu ya. Nah itu nggak ada ajaran poligami, itu menikah. Hanya satu istri di situ ya. Orang yang sudah menikah atau orang yang sudah kawin atau orang yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan. Nggak ada poligami.
Nomor 9-nya, boleh kau bercerai dengan adanya kecuali zina. Dan orang yang menikah, kawin lagi, berzina selamanya. Mana poligaminya? Lo nggak usah ngajarin Matius. Kita paham itu. Nggak usah. Ayat itu memang Islam juga mengakui ayat itu memang dalam Bible itu tidak ada perceraian memang. Makanya mereka ini kata Yesus kata-kata masih banyak yang ingin aku sampaikan. Tidak sempurnanya yaitu. Nah dalam Islam kenapa kok ada perceraian? Coba orang menikah itu apa tujuannya? Sakinah, mawaddah, warahmah. Maksudnya apa? Sama-sama tenang, sama-sama bahagia. Nah kalau tidak ada perceraian, bagaimana kalau istrinya itu tidak bahagia? Tidak dikasih nafkah atau KDRT? Nah kan kasihan, sedangkan menikah itu dua-duanya harus bahagia. Maka kalau ada terjadi kayak gitu, boleh cerai. Nah kalau di agama bukan Islam tidak boleh cerai. Walaupun dia itu tidak dinafkahin, bahkan sampai cari nafkah sendiri, suaminya cuma diem. Karena tidak boleh cerai, ya terus kumpul. Lu terus makna pernikahan di mana? Wong mau menikah itu tujuannya sakinah mawaddah warahmah itu. Itu. Ya, Lang, selamat sore, Lang. Lang, selamat sore, Lang. Jadi kalau Matius 19:6 bunyinya begini, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Tuhan, apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan atau tidak boleh diceraikan manusia. Jadi Kristen itu dilarang bercerai, tapi buktinya banyak yang cerai. Nah, nomor 9-nya, aku berkata kepada kalian bahwa barang siapa yang menceraikan istrinya kecuali zina dan menikah lagi dengan wanita lain, maka ia berbuat zina. Di sini mana melarang poligami? Mana? Mana larang poligaminya? Gak ada toh. Nah ini Napiri, ini pinter dia nih. Napiri, ada nggak larangan di Bible melarang poligami? Ada nggak Napiri? Lanjut. Larangan poligami. Iya di Bible ada nggak? Sore semuanya, selamat Macet. sore. Enggak dulu bang. Nggak ada. Nggak ada. Tepuk tangan, nggak ada. Kalau nggak ada larangan berarti bebas, betul? Kalau nggak ada larangan, bebas. Oke, terima kasih. Ini jujur yang begini. Ini namanya jujur. Ajaran kepiting itu, ajaran kepiting. Kalau Ini namanya Kristen jujur. Jalan sengit-sengit, sengit. Itu Tad jawabannya Tad. Jadi tidak ada larangan berarti menurut Napiri bebas. Gitu Tad. Lanjut. Karena apa? Abraham istrinya berapa sekarang? 2 kan? Abraham istrinya Sarah Dulu. sama Hagar. Sekarang dulu. Hah? Iya nggak apa-apa. Napiri mengatakan kita harus mengikuti para nabi sebelumnya, bebas beristri banyak gitu ya. Abraham, Hagar, terus Sarah istrinya tuh siapa yang larang? Iya, Salomo berapa? Nggak tahu. Banyak. 700. Banyak. Gak hitung ya. Daud berapa tuh Daud? Iya. Jadi Kristen boleh beristri banyak ya? Bebas ya? Boleh. Nah, kalau ke Kristen beda. Beda. Di mana larangannya? Ada nggak larangan di Kristen poligami? Ada nggak? Tadi kau udah jawab lah tidak ada. Itu nabi-nabi dulu boleh. Nabi Kristen dulu. aja sekarang boleh nggak? Orang kawin itu berlandaskan ada suku. Ini apa sih sejauh ini? Kristen. Agama itu kepercayaan. Ini apa sih sejauh ini nggak bisa makan kerupuk ya? Apa? Ada agama suruh kawin. Sejauh ini habis minum apa? Kabur siri apa sih? Gila tuh. Habis nyiri kayaknya nih. Kayaknya giginya copot. Mana ada agama suruh kawin cerai. Si Joni kumur dia. Waduh. Jangan-jangan bisa nelen kunci dongkrak kali apa dongkrak ditelan nih nyangkut. Orang kawin itu kena ada emang ikut ada suku dengan undang-undang Lanjut, Tad. negara. Nggak ada gunanya.
Kita ini tidak bahas orang kawin cerai, orang kawin. Enggak, kita kitab suci. Kalau memang haram, dilarang, mana dalilnya? Nah, kalau saya pelajari baik Al-Quran atau perjanjian lama, perjanjian baru, semua para nabi itu intinya hukumnya boleh, tapi diberi syarat. Ya adil itu ya sama sudah. Bedanya cuma satu. Kalau perjanjian lama, perjanjian baru, mau poligami, itu mau tidak dibatasi. Nah, kalau sama-sama bolehnya sama, cuma bedanya kalau Islam tidak boleh lebih dari 4. Tapi kalau kitab-kitab sebelum Islam, mau perjanjian lama, perjanjian baru, mau 1000 boleh kalau mampu. Bebek pun tidak ajar. Ini turun daya sejauh ini lah. Kenapa sih dinaikin sampah? Sampah bernyawa dinaikin. Makanya kalau kita belajar bahas poligami, sebenarnya yang nyerang itu kami sebenarnya. Ibaratkan gini, kenapa poligami tidak dibatasin di dalam perjanjian lama, perjanjian baru? Seharusnya Islam yang nyerang. Malah Islam yang diserang, yang membatasi malah diserang. Kan keliru mereka. Seharusnya kami mengolok-olok kitab terdahulu, andaikan mau mengolok-olok gitu loh. Kok bisa, kasihan perempuan itu, masa menikah itu tidak dibatasi, mau 1000 boleh. Seharusnya kami yang ngomong kayak gitu, ini malah kita yang membatasin, malah diserang. Kalau di Kristen itu Ustadz, justru malah nggak ada batasan Ustadz. Larangan nggak ada, jumlah batasan juga nggak ada. Makanya kita tanya sama Napiri, sama Weleng, ada nggak ajaran atau hukum larangan di Bible itu poligami? Mame juga Kalau bisa di jawab nanti. perjanjian lama ndak ada. Perjanjian baru? Di mana? Kalau perjanjian baru kata Paulus, hendaklah kamu mengambil seorang istri. Itu kata Paulus, satu aja kata Paulus. Di mana tertulis itu? Coba di mana itu? Perjanjian baru. Ya di mana? Ayat berapa coba? Udah Gimana, Bapak? Nabiri? Walaupun Paulus menyampaikan bukan sebagai firman Tuhan, coba tunjukkan yang mana? Iya, tentang pelantikan panatua itu. Usah langsung tunjukkan aja apa kisah para rasul, apa Galilea, Katanya tahta jago Bible, kok malah tanya ayat gimana? Justru saya jago ini karena tidak ada. Tidak menemukan. Baru kali ini tahta nanya ayat di mana, biasanya jago. Saya belajar teman-teman. Justru karena saya paham jago, makanya saya katakan tidak ada. Sehingga kalau kamu mau nipu ketahuan karena saya jago. Ayo tambah seru ini, tetap belajar teman-teman. Sebenarnya poligami nih Kristen itu dibolehkan saja. Hanya saja ajaran Paulus yang tidak memperbolehkannya. Buktinya istri si Yesus malah ada 2, Maria Magdalena dan Lydia. Weleng Kristen atau Muslim ya, Weleng? Kristen ya. Perkenalan diri. Takut disangkanya Islam, Weleng. Weleng Rey, agamanya? Aku agama Kristen Katolik, Pak. Ya, sudah jelas ya teman-teman yang ada di bawah.